kita baru sadar bahwa nafas itu harta karun terpendam dalam diri yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Betapa kayanya kita. Jadi saya bingung aja kalau ada orang bangun pagi sedih, ya, stres, bingung aja. Padahal hidupnya ingin berkelimpahan, berkecukupan, saja sudah dengan cara yang salah. Coba awali, ya, siapkan waktu 5-7 menit aja untuk pemula. Awali sebelum melakukan apapun dengan rasa bahagia, ya. Coba buktikan omongan saya. Semudah itu hidup. Besoknya Bapak Ibu, ya, kalau sudah merasa bahagia, teruskan perasaan bahagia itu. Teruskan. Apa yang terjadi? Kok kita ketemu dengan orang-orang yang bawaannya itu bahagia, ketemu dengan situasi yang bahagia, ketemu dengan kejadian-kejadian yang membahagiakan. Coba, ya, catat omongan saya. Jadi kalau saya tadi dipanggil waktu kenalan Pak Ustadz, lah saya bukan Ustadz. Ustadz itu orang yang ilmunya luar biasa. Saya ilmunya sederhana aja. Yang saya bagikan ini ilmu hidup. Itu aja. Saya mempraktekkan tadi. Saya bukan mau cerita kesombongan tentang tadi menginap itu. Cuman ada kejadian, pas kejadiannya di hotel itu. Saya kan nggak bisa bohong. Yang saya bilang itu, jangan berpikir cara. Karena ketika berpikir cara, kita langsung jatuh. Kita itu hanya disuruh untuk, ya, mengimajinasikan yang kita dambakan, merasakan yang kita dambakan seolah-olah itu sudah terjadi. Bahkan kalau perlu, kita sudah melakukan di imajinasi kita itu dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Walaupun itu hanya di dimensi energi, belum di dimensi realitas fisik. Kalau orang tahu rahasia ini, semudah itu hidup, sesimpel itu hidup. Ya. Saya kasih contoh. Kita mendengar berita, ada seorang suami, ya, melakukan KDRT sama istrinya. Awas, dengerin ini. Ini mau ngecek ini. Tadi apa tadi beritanya? Seorang suami melakukan KDRT sama istrinya. Ya, matanya bengkak, giginya roboh, ya, di berita itu. Apa yang dirasakan? Atau gini pertanyaannya, apa yang dirasakan Bapak Ibu sekarang terhadap istri yang diperlakukan seperti itu? Satu orang, acungkan tangan. Ya, apa yang dirasakan Ibu? Hah? Sakit? Sakit hati ya? Sakit hati. Bersimpati nggak sama ibu yang disakiti itu? Bersimpati? Sakit hati? Oke. Oke, nggak apa-apa. Itu kan jawaban yang jujur. Oke, satu orang lagi, acungkan tangan, ya. Apa yang dirasakan ibu terhadap suami yang menyakiti ibu itu? Suami? Hah? Kejam. Saya pertanyaannya, apa yang dirasakan? Benci? Benci ya? Oke. Benci ya? Ya. Itulah, kita tuh nggak kemana-mana selama ini ngaji itu. Beragama tuh nggak kemana-mana. Kita bersimpati sama istri yang disakitinya, kita benci sama suami yang menyakitinya. Dan itu dianggap lumrah, dianggap biasa. Padahal dalam diri kita itu masih ada rasa benci. Rasa benci itu frekuensi bukan? Frekuensi. Dan dikiranya rasa benci pada suami tadi itu benar. Padahal rasa benci itu sebetulnya sedang menyakiti diri kita sendiri. Kan tadi berita, kenal juga enggak. Lah kenapa kalian jadi pada sibuk? Ya nggak apa-apa, tadi ditanya baru 2 orang nih. Kalau ditanya semua nanti habis waktu. Tapi saya ingin memberikan gambaran dari contoh itu, betapa kita selama ini belajar agama, belajar ilmu, tidak menolong diri kita. Terus, apa yang seharusnya kita pancarkan dari sini? Tadi ibu bilang sakit hati. Lah kan ibu, kenapa jadi sakit hati? Sakit hati itu ketiadaan energi positif. Hati itu ketiadaan cinta. Kita sakit hati, ya, itu rasa dalam diri akibat kita sendiri saat ini sedang mengalami defisit cinta. Harusnya yang terjadi itu
Kita bersimpati, yes. Bersimpati itu energi cinta. Ya. Kita ingin membahagiakan ibu itu energi cinta. Kita ingin ya ketemu ibu itu, menyemangatinya, itu energi cinta. Kita ingin ketemu ibu itu jika perlu ya ngasih hadiah sesuatu yang membuat dia bahagia, itu energi cinta. Ini malah sakit hati. Gak apa-apa, itu kejujuran. Betapa rusaknya keadaan batin kita ini. Tadi saya tanya, apa perasaan ibu terhadap suami yang menyakitinya? Harusnya tidak punya perasaan apa-apa. Karena punya perasaan benci, dendam, itulah diri kamu. Diri kamu yang masih punya masalah dengan dirimu sendiri. Harusnya netral. Nah, perhatikan saya. Kita memberi makna pada suatu peristiwa, pada suatu keadaan, pada benda, pada orang, apapun itu, tergantung apa yang kita rasakan. Yes? Ulangi ya, ulangi. Kurang pintar kalian itu. Kita memberi makna pada suatu peristiwa, keadaan, benda, orang, apapun itu, berdasarkan apa yang kita rasakan. Betul nggak? Jadi sebetulnya judul-judul yang diberikan pada orang lain itu sebetulnya adalah perasaan kita sendiri sebetulnya. Betul nggak? Dan kalau kita bisa mengontrol perasaan kita, kita bisa ngasih makna, ngasih judul, itu pasti yang positif. Nah, kegagalan kita memberi makna pada sesuatu itu karena rasa kita ini dibiarkan secara otomatis ikut larut pada situasi yang ada. Makanya saya kasih cerita tadi itu sebenarnya untuk memancing aja. Ini walaupun yang tidak menjawab tadi, saya yakin banyak yang mirip-mirip jawabannya. Dari wajahnya sih udah kelihatan. Tapi saya ingin ngetes aja sebetulnya, ya ngetes aja. Betapa kita ini selama ini hidup berlawanan. Di satu sisi ingin hidup bahagia, penuh cinta, sementara kita sendiri yang memancarkannya, yang dipancarkan bukan cinta. Yang dipancarkan adalah frekuensi yang negatif. Sedangkan frekuensi yang kita pancarkan, itu hanya akan bisa merespon sesuatu yang frekuensinya sama. Tidak mungkin kita memancarkan yang negatif, tiba-tiba yang datang pada kita adalah yang positif. Jelas ya? Ini kelihatan sangat sederhana, tetapi ini adalah ilmu kehidupan para leluhur kita yang sangat keren, yang diabaikan. Karena kita terlalu sibuk ya beragama itu dengan ritual. Saya tidak menyepelekan ritual kalau itu dilakukan dengan kesadaran. Tapi ritual itu bukan tempat tinggal kita. Ritual itu jembatan sebetulnya. Ritual itu harusnya bisa menyeberangkan kita pada situasi kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Di Islam itu ada satu doa yang sering diungkapkan oleh kita dan semuanya pasti hafal, disebut doa sapu jagat. Tetapi saya juga curiga, apa ngerti apa tidak? Kan itu. Kan baca la haula wala quwata illa billah juga sering kan? Mungkin baru mengerti setelah saya jelaskan. Ya, masih ingat ya? Meditasi yang lalu ya. Meditasi la haula sudah saya sampaikan. Kan selama ini kita memahami la haula wala quwata illa billahil aliyil adim itu kata-kata yang seolah-olah kita itu nggak usah ngapa-ngapain. Betapa lemahnya diri kita. Betul nggak? Padahal diri kita ini adalah manifestasi dari dirinya. Harusnya bukan melemahkan. Harusnya kalimat la haula wala quwata itu kalau dipahami dengan kecerdasan, harusnya kan memberdayakan, menguatkan. Paham sampai sini? Itu nggak saya bahas lagi, kan sudah dengerin aja kajian yang sebelumnya. Nanti kalau ngulang-ulang nanti nggak maju-maju kajian kita. Ya, baik, lanjut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau yang umroh bahkan ditambah lagi wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kan begitu. Ya saya juga dulu pembimbing. Sekarang juga masih kalau ada yang mau. Cuman sayanya belum bisa. Kalau saya bilang hari ini yes, itu kayaknya satu pesawat udah siap itu yang udah daftar. Ini kalau didengar orang travel, pasti habis ini banyak yang pengen kerja sama saya. Peluang. Ngerti kalimat yang tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sering baca doa itu? Oke. Kalau sering saya mau nanya, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Poek ya? Udah berapa kali umroh itu?
Udah gitu pakai wa adkhilnal jannata mal abror, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, kayak yang benar aja. Jadi kita ini kan nggak ngerti sebetulnya. Kalau ditanya itu, ya, apa sih dunia itu? Kalau ditanya apa sih akhirat itu? Betul nggak? Kan ada kata-kata waqina azabannar, kan gitu. Ada nar di situ yang diterjemahkan jadi neraka. Apa sih neraka itu? 3 aja saya nanya. Apa dunia, apa akhirat, apa neraka? 3 aja kata kunci dari situ. Yang tergambar di otak kita itu, ya, dunia, ya sekarang katanya. Betul nggak? Akhirat nanti. Padahal nanti itu kan tidak ada. Masa lalu dan masa depan itu disebut waktu, tapi itu namanya waktu psikologis. Waktu yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Apalagi kalau bicara fisika, apalagi orang sekarang sudah bicara fisika kuantum, bahkan mengatakan waktu itu tidak ada. Masa lalu tidak ada di fisika kuantum, masa depan pun tidak ada. Yang ada cuma saat ini. Mau gimana coba? Itu fisika kok, sains. Adunya itu artinya saat ini, ya. Adunya apa? Saat ini, ya. Akhiroh itu artinya hari kemudian. Jadi waktu yang akan datang. Jadi saat kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebetulnya kita, ya, bagi yang sadar ini, sedang menyadari bahwa hidupku adalah di sini, saat ini, seperti ini, sekarang itu dunia. Dan kalau saya totalitas hidup di sini, saat ini, seperti ini, sekarang, saya merasakan kebahagiaan seolah-olah itu sudah terjadi, saya merasakan yang kita dambakan semua seolah-olah sudah terjadi saat ini. Maka hari kemudian itu tidak perlu lagi kamu pikirkan. Waqina azabannar, bahkan neraka itu sudah tidak ada lagi. Gak ada lagi. Dari mana neraka itu datangnya? Neraka itu datangnya dari masa lalu dan masa depan. Dari mana stres itu datangnya? Stres itu karena kita sedang membuat konflik antara keadaan yang sedang kita rasakan saat ini dengan keadaan yang hayal yang sedang diproduksi oleh proyeksi pikiran kita tentang masa depan. Makanya orang yang sedang memproyeksi dirinya ke masa depan, perhatikan saya, berarti dia sedang memproyeksikan dirinya pada kejadian yang tidak ada, tetapi kejadian itu hanya hayalan pikiran, seolah-olah itu lebih baik dari yang saat ini. Apa yang terjadi? Kita jadi mengabaikan apa yang ada saat ini karena kita memproyeksikan seolah-olah yang lebih bagus itu yang tidak ada, itu yang buatan pikiran. Orang yang kayak gitu, coba pilih, itu bodoh apa tolol? Oh, dua-duanya. Ya syukurlah kalau kepilih dua-duanya. Hati-hati ya menangkap pembicaraan saya. Ini udah tingkat tinggi nih pembicaraannya. Ini saya mau ngasih hadiah. Setiap ketemu saya selalu saya berbagi hadiah. Hadiah yang keren itu. Hadiah yang setiap hari ya membuat hidup saya menakjubkan. Saya tidak bicara sesuatu yang ditawarkan pada orang tidak terjadi pada diri saya. Bukan. Kalau saya menyatakan berbagi, berarti saya sudah melakukannya. Makanya sebelum saya pergi ke sini saya sudah melakukannya dulu tadi pagi, berbagi. Bukan menyerukan pada orang lain, saya belum melakukannya. Karena kalau saya menyerukan sesuatu pada orang lain yang saya tidak melakukannya, tidak ada energinya dan tidak ada hak bicara buat saya. Ingat ya, banyak orang yang bicara, padahal dia itu sebenarnya tidak punya izin bicara. Apa yang terjadi di otak kita waktu baca doa yang tadi? Kita menganggap yang namanya dunia itu, segala urusan-urusan yang kita lakukan di dunia ini yang non ibadah. Betul? Kita menganggap dunia itu kita jualan di pasar, bisnis, bikin kue di dapur, masak-memasak. Kan kita menganggap selama ini itu yang namanya dunia. Dan yang disebut akhirat oleh kita itu adalah sholat, puasa, umroh, haji yang bersifat ritual. Itu bukan? Apa yang terjadi? Kita bukan jauh dari neraka, makin dekat sama neraka. Betul nggak? Saya kasih tahu ya, begitu anak diajarkan dari kecil, nanti kamu kalau sudah besar harus jadi dokter. Anak ini udah stres. Kenapa stres? Karena seolah-olah dalam hidup dia ada yang harus dia capai.
Dan kalau dia tidak mencapainya, seolah-olah dia tuh gagal hidupnya. Padahal itu adalah pikiran yang diinstalkan pada anak kita. Jarang orang tua, ya sudah kamu mau jadi apa, yang penting kamu nanti jadi diri kamu sendiri. Jarang begitu. Pasti jadi dokter, jadi insinyur. Seolah-olah hidup itu cuma dua aja, dokter dan insinyur. Jadi diri sendiri, jarang dibicarakan. Padahal sukses itu ya jadi diri sendiri. Jadi doa itu sebetulnya mengajarkan kepada kita, kalau kamu totalitas hari ini, totalitas saat ini, totalitas dari setiap ruang dan waktu di sini, saat ini, dan kamu bisa menerima apapun yang ada saat ini dengan penuh rasa syukur dan cinta, kamu sudah selesai. Masa depanmu tidak usah dipikirkan. Neraka sudah menjauh. Itu doa yang keren ini malah jadi salah tafsir di sini. Betul nggak? Seolah-olah kalau orang itu bekerja, mencangkul di sawah, itu tidak ada kaitannya dengan masa depan. Tidak ada kaitannya dengan akhirat. Karena kalau kata akhirat dipahami secara dangkal, seolah-olah cuman ada di masjid, baca kitab suci walaupun nggak ngerti. Kan itu yang disebut akhirat oleh kita. Sehingga kadang-kadang kita bicara, kamu tuh ngurusi dunia mulu sih, kapan mengurusi akhirat? Dan kalau ngurusi akhirat itu punya majelis taklim, tasnya seminggu 7, seragamnya 7, ngaji mulu tiap hari, walaupun yang dia ngaji juga tidak meningkatkan kualitas diri, dan dia sebut itu akhirat. Boro-boro bekal nanti, bekal hari ini aja nggak ada, kosong melompong di sini. Ditanya aja tadi sama saya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa artinya? Poek katanya. Poek itu kalau orang Ambon gelap ya, ayah. Paham sampai sini? Oke, perhatikan saya. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah vibrasi. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah frekuensi. Ingat kata-kata saya, segala sesuatu. Warna kerudung Bapak Ibu itu adalah punya frekuensi sendiri, punya vibrasi sendiri, punya energi sendiri. Cuma diwakili oleh satu kata, frekuensi. Nah, frekuensi itu ada kaitan dengan panjang gelombang, ada kaitan dengan kecepatan rambat gelombang. Lihat saya. Saya energi bukan? Energi. Saya punya energi yang unik. Inilah diri saya. Dan Bapak Ibu kalau ketemu dengan Saiful Karim yang bukan ini, walaupun namanya sama, mungkin akan merasakan hal yang berbeda. Itu bukti bahwa frekuensi, vibrasi, energi itu unik. Yes? Yes. Entah apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya tadi datang, terserah. Terserah Bapak Ibu mau ngasih makna apa pada diri saya. Ulangi ya tadi. Makna yang diberikan pada saya, nama yang diberikan pada saya, tergantung apa yang Bapak Ibu rasakan terhadap saya. Yes. Ini saya ingin buktikan bahwa saya energi. Buktinya kalau saya energi, Bapak Ibu, saya masuk tadi, ada nggak merasakan sesuatu? Merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Betul nggak? Dan itu adalah bukti kalau saya adalah energi. Dan saya yakin setiap Bapak Ibu ketika saya datang tadi ke ruangan ini merasakan hal yang berbeda. Karena Bapak Ibu semuanya memberi makna yang berbeda tentang saya. Betul nggak? Yang ngasih judul, oh itu sahabat saya. Yang ngasih judul, oh itu guru spiritual saya. Oh itu orang yang telah membebaskan saya dari dogma dan doktrin, terserah. Dan saya berani mengatakan seperti ini karena ribuan orang yang datang kepada saya, mereka itu merasakan sesuatu dari saya yang berbeda, sehingga mereka ngasih makna yang berbeda, ngasih judul yang berbeda. Mungkin karena saya sering baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang panggil Pak Ustadz juga. Karena kalau Assalamualaikum itu Pak Ustadz kan gitu. Begitu saya bilang Om Swastiastu, mungkin ngasih judul yang lain lagi. Ya terserah. Begitu saya Sampurasun, nah mungkin kasih judulnya lain lagi. Itu salam apa lagi? Karena nggak ngerti, betul nggak? Gitu. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu bisa memberi makna pada apapun bebas, tergantung apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi pesan saya satu, kalau bisa terhadap apapun yang datang, berilah perasaan yang positif yang berasal dari cinta. Tadi ketika kita mengatakan itu apa suami yang apa tadi jahat. Nah, kenapa Ibu mengatakan itu suami yang jahat? Karena Ibu tadi ya memberi makna dengan perasaan Ibu terhadap suami yang tadi ya positif atau negatif?
negatif. Karena memberi rasa yang negatif, seolah-olah rasa itu ibu berikan pada orang lain. Tidak, ibu sedang memantulkan frekuensi yang negatif, dan ibu akan menarik yang negatif itu. Bayangkan kalian selama ini bicarakan pemerintah, bicarakan presiden, bicarakan MBG. Setiap ada informasi dari TikTok kemudian kamu komentari dengan kebencian kamu sendiri. Apa kabar? Kamu sedang memantulkan frekuensi dan vibrasi, dan kamu sedang akan menarik semua hal ke dalam hidupmu berdasarkan frekuensi dan vibrasi yang kamu pancarkan. Lihat saya semua. Waktu zamannya COVID, ya. Kalau orang keluar dari pesawat, tiba-tiba aja di bagian karantina tuh tahu siapa yang suhunya di atas 39 derajat Celcius. Langsung ditangkap, kemudian dikarantina. Kok bisa? Dilihat begini gitu. Oh, ini dari kerudungnya nih kayak kurang rapi. Suhunya 39 nih. Itu? Ya. Ya. Ah, ini agak judes nih. Kayaknya suhunya 30 derajat Celcius. Ini nggak ada senyumnya, kayaknya ini negatif ini suhunya. Ya, betul nggak? Udah beku gitu. Nggak bisa, Bu. Karena di bandara itu ada detektor suhu. Ya. Lihat. Itu detektor itu bekerja untuk semua orang. Kok bisa? Karena gini, ya. Di fisika itu ada yang namanya radiasi. Jadi setiap benda, barang meradiasikan energi. Energi yang diradiasikan namanya gelombang elektromagnetik. Ternyata ada orang fisika menemukan rumus. Energi yang diradiasikan itu bergantung pada suhu benda yang meradiasikannya. Jadi kita ini memancarkan energi sebetulnya. Setiap orang memancarkan energi berdasarkan suhu tubuhnya. Jadi bukan diukur langsung suhunya, tapi diukur itu adalah pancaran energinya. Yang ditangkap sensor itu pancaran energinya. Tapi pancaran energi itu menyatakan berapa suhu dia. Gimana cara bikin alatnya? Itu pekerjaan saya. Itu harus belajar yang namanya sensor. Nanti dikalibrasi dari suhu menjadi pancaran energi. Setelah itu dikalibrasi lagi menjadi arus listrik. Dikalibrasi lagi menjadi angka digital, angka biner, sehingga yang muncul di kamera itu jadi angka. Nah, itu prosesnya tidak sederhana Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan sekarang, nih sampai sore nggak kelar-kelar saya kasih kuliah itu. Itu singkatnya begitu aja lah ya. Nanti malah jadi pusing. Clear sampai sini? Oke, perhatikan sekali lagi. Kenapa bisa mendeteksi suhu seseorang? Itu bukti bahwa setiap orang itu energi. Dan setiap energi, pancaran energi bergantung kepada berapa suhu yang dia miliki. Yes? Semakin jelas kalau Bapak Ibu bisa merasakan sebetulnya. Karena Bapak Ibu juga adalah sensor energi. Coba Bapak Ibu ketemu dengan orang A, rasanya gini. B, rasanya begini. C, rasanya begini. Betul? Oke. Coba Bapak Ibu ya pergi ke sebuah kota. Ke kota A, energinya begini. B, begini. C, gini. D, gini. Ternyata kota, tempat, pohon, bunga, warna, benda, kejadian, orang, semua itu adalah energi. Mau nggak Bapak Ibu menjadi sumber energi positif? Mau. Nah, kalau orang sudah jadi sumber energi positif, berarti yang diradiasikan gelombang yang positif. Makanya bawaannya apa? Orang rindu sama kamu. Bawaannya apa? Orang mengenang kamu. Bawaannya apa? Orang juga memberikan makna dari perasaan yang ditimbulkannya itu positif. Jadi jangan mimpi. Jangan mimpi tiba-tiba setiap orang ingin bersimpati sama kamu, sementara bawaan kamu ya yang negatif. Jadi sebenarnya kita ini sekarang sedang nonton film kita sendiri, cuman kurang serius nontonnya. Coba, pernah nonton film nggak? Nih kalau nonton film nih, sambil nonton kemudian main HP. Nah, akhirnya bingung itu. Ah, ini ada cerita yang hilang nih, betul nggak? Nah, bingung tuh, ada cerita yang hilang. Nah, kita itu sering kehilangan cerita tentang diri kita karena nggak fokus melihat semua kejadian di sekitar kita. Padahal setiap kejadian di sekitar kita itu semua adalah frekuensi, vibrasi, dan energi yang kita pancarkan yang datang hasil undangan kita. Jadi kejadian yang tadi saya di hotel itu, waktu saya di-upgrade kamarnya, saya sadar itu adalah pancaran saya. Karena saat saya bilang sama anak saya, udah 8,5 juta. Saya di sini tidak merasa 8,5 juta lebih kecil daripada 15 juta, tidak. Karena saya percaya yang di sini. Ya, makanya begitu saya ceritakan sama anak saya. Saya kemarin pulang dari Bali, anak cucu saya sekarang sedang pergi ke luar negeri, sedang liburan. Saya ketemuan. Akhirnya setiap apa yang saya lakukan dapat konfirmasi, betul ya yang ayah bilang. Nah, akhirnya anak saya sekarang jadi sangat hati-hati ketika merasa, sangat hati-hati ketika berpikir, sangat hati-hati ketika bicara. Jadi bicara itu tidak boleh yang melemahkan.
Kan kita kadang-kadang suka bicara yang melemahkan. Itu nggak mungkin, mustahil, uang dari mana, ya, gitu. Karena kita berpikir cara. Di dimensi ketiga, ya, di dimensi ketiga, waktu itu menjadi sequence. Waktu itu jadi ada masa lampau, masa kini, ada masa depan. Itu di dimensi ketiga. Ya, di dimensi kelima tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada adalah di sini, saat ini, seperti ini. Jadi sebetulnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa supaya kita semua sadar bahwa hidup itu adalah di sini, saat ini, seperti ini. Yes? Pernah nggak dapat penjelasan seperti itu tentang doa itu? Ya pernah kan sekarang? Ya pernah lah sekarang. Makanya doa baca itu kan rajin Bapak Ibu, tapi rajin juga masuk nerakanya kan? Betul nggak? Nah, stres neraka bukan? Oke, lihat saya semua. Dari mana stres? Stres itu kan ada kesenjangan antara kehidupan yang sedang kita nikmati saat ini dengan kehidupan yang diproyeksikan oleh pikiran tentang masa depan. Lihat orang stres kata-katanya. Seharusnya bukan begitu. Orang stres tuh. Sering nggak mengatakan begitu? Ya stres kamu tuh. Orang yang sudah selesai tidak pernah mengatakan begitu. Yes, sudah. Itu yang terbaik. Kita syukuri aja semua yang ada. Jadi kata-kata yang keluar pun, aduh sebetulnya ya kalau saya lihat orang bicara itu, saya tahu stres apa tidak. Bayangkan ya, mohon maaf ya, mohon izin. Kita itu dari kecil diajarkan bicara aja enggak. Dan kita disuruh berbicara seperti orang lain bicara. Makanya nasib kita kan sama dengan nasib mereka. Terus kita meniru, dan meniru. Saya ingat kata-kata Einstein. Saya dulu pernah mengajar mata kuliah namanya sejarah fisika. Jadi saya kalau ngajar sejarah fisika bukan ngajarkan hari ulang tahunnya Einstein, bukan. Tapi saya ngajarkan sejarah konsep. Kenapa listrik sekarang bisa ditemukan, dari mana tuh asal-muasalnya? Berapa ratus tahun orang itu sampai bisa menikmati listrik hari ini? Sehingga timbul dalam diri saya namanya apresiasi. Makanya kalau saya bayar tagihan listrik, saya tidak merasa bayar tagihan. Saya menghormati dan mengapresiasi orang-orang yang telah berjasa menemukan listrik. Uang yang saya bayarkan ke PLN hari ini tidak sebanding dengan perjuangan mereka untuk menemukan listrik. Itu nggak Bapak Ibu kalau bayar tagihan? Aduh, tagihan lagi. Makanya saya bayar. Jadi yang membuat kita susah bayar itu karena apa? Maaf ya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau Bapak Ibu bagus saja perasaannya, ada cinta di sini, ada apresiasi pada orang lain, saksikan saya. Ada aja uang buat bayarnya. Tapi karena di sini programnya, aduh listrik tanggal sekian, apalagi ya dari awal sudah bangun pagi, listrik jangan bayar. Wah udah malah kebayar lah. Makanya kan urusannya jadi tambah ruwet. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Saya mau bagikan ilmu ini karena apa? Terlalu besar kekuatan cinta saya. Saya ingin semua orang menikmati ini. Hidup itu menakjubkan Bapak Ibu. Keren hidup itu. Bahkan Nikola Tesla mengatakan, beliau mengatakan, betapa hebatnya Tuhan menciptakan semua planet itu, ya, berdasarkan konsep electricity. Itu Nikola Tesla. Nah, Einstein tadi bilangnya begini. Saat kamu sedang berada dalam situasi yang berantakan, kata Einstein, temukan kesederhanaan. Saat kamu berada dalam situasi yang berantakan, temukan kesederhanaan. Kayaknya Einstein pernah berantakan, lalu dia menemukan kesederhanaan. Contoh nih, ada orang yang datang ke rumah lagi berantakan. Ini berantakan amat, wajahnya berantakan, ngomongnya berantakan, ya udah kelihatan ya pokoknya aliran darahnya berantakan, jantungnya berantakan, pokoknya berantakan semua itu. Saya perhatikan, ternyata begitu cerita emang berantakan. Kenapa sih kamu datang sama saya? Ini ayah, rumah mau disita, mobil mau disita, ya, semua alat-alat berat saya mau disita. Terus kalau itu disita, emangnya kenapa? Asalnya juga kamu gak punya. Nah ini ilmu Einstein sedang saya terapkan nih. Ketika kamu berada dalam situasi yang berantakan, temukan sesuatu yang sederhana, temukan kesederhanaan. Begitu saya bicara sesederhana itu, emang kalau semuanya disita, emangnya kenapa? Kamu jadi mati? Enggak ya. Kamu masih bernapas? Iya ya. Kamu cuma kehilangan yang kamu melekat kepadanya. Terus kalau itu hilang, emangnya kenapa? Iya ya. Kan gak kenapa-kenapa. Saya cuma ngomong begitu aja, dia bilang, saya kok jadi lega sekarang. Baru ngomong sebentar itu, apalagi kalau udah ngomong 2 jam ini. Baru ngomong sebentar dengan saya. Jadi saya terapkan ilmu Einstein itu. Jika kamu sedang berada di situasi yang berantakan, segera temukan kesederhanaan.
Nih, ya, sedang berantakan nih situasi di rumah. Coba temukan kesederhanaan. Kenapa ya? Saya begitu cemas dan khawatir dengan semua ini. Padahal saya juga asalnya tidak punya. Itu? Kalau ini adalah cara semesta untuk membuat saya tambah bersih, perjalanan hidup saya tambah ringan. Kenapa ya? Kan yang membuat saya berat itu ikatan saya terhadap semuanya. Begitu dilepaskan ikatannya, malah nggak jadi disita. Cuma ketakutan aja kan sebetulnya. Bang juga nggak perlu rumah, Bang juga perlu duit. Berita berikutnya datang pada saya, ayah, saya kok sekarang sedang melepaskan semuanya, malah Bang pun nggak jadi sita, malah menawarkan untuk reposisi, utang, jadwal ulang. Itulah hebat ya semesta ini. Jadi sebetulnya semua itu kita sendiri yang telah menciptakan keruwetan. Yes? Pesan yang kedua dari Einstein. Kalau tadi apa? Jika kamu berada pada situasi yang berantakan, temukan segera kesederhanaan. Ini saya tahu nih. Dari wajahnya banyak yang berantakan. Temukan kesederhanaan. Ya? Nah, kata Einstein ini pesan yang kedua nih. Jika kamu sedang berada dalam sebuah pertikaian, kayaknya Einstein pernah bertikai juga. Cuma dia cari jalan karena cerdas. Beda sama kalian, kalau bertikai malah keterusan. Jika kamu sedang berada dalam pertikaian, kata Einstein, temukan olehmu keserasian. Keserasian. Gimana caranya nih? Ini suami istri lagi bertikai. Temukan keserasian. Ingat dulu ketika masih pacaran. Betul nggak? Ya, kita ini pasangan serasi. Gak ada yang lain di dunia ini kecuali kita berdua. Saya yakin berhenti kamu itu berantem. Ini pesan Einstein yang ketiga nih, yang ketiga. Dalam setiap kesulitan selalu ada peluang. Jadi peluang itu tidak pernah disajikan dalam kemudahan. Semua peluang itu disajikan dalam kesulitan, Bapak Ibu. Alamat peluang di mana? Di kesulitan. Jadi kalau kita ingin dapat peluang yang besar dalam segala apapun, kita tahu rumusnya di mana sekarang peluang tinggal dalam kesulitan. Kalau ada kesulitan gimana Bapak Ibu? Senang? Ih, pasti saya dapat ada peluang di sini. Betul nggak? Gitu atau gimana? Hah? Nah itu kalian nggak punya cinta. Defisit energi positif di sini. Ketika ada kesulitan langsung seolah-olah dunia sudah berakhir. Orang model kayak gitu tidak akan maju hidupnya. Lihat aja. Udah gitu iri hati lagi, hasut lagi. Inilah kegagalan kita memaknai kehidupan. Saya baru cerita Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar aja. Ini sudah sejam. Tambah lagi wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu kalau dibahas kepanjangan. Itulah. Kita masuk dulu ke judul ini. Jadi hari ini saya mau cerita bahwa agama adalah jembatan, bukan rumah. Pahami dulu judul ini. Tahu nggak jembatan buat apa? Nyebrang. Ada nggak orang yang tinggal di jembatan? Ada banyak tuh, ngalangin jalan. Jembatan itu buat nyebrang. Harus kuat nggak jembatan? Harus kuat dong. Jembatan itu harus punya kemampuan untuk menyeberangkan yang nyebrang. Sekarang yang mau nyebrang ini Toronton. Truk dengan tonasi, ya, truknya saja sudah 4 ton. Muatannya bisa sampai 12 ton. 16 ton dong. Ini jembatannya terbuat dari bambu, ala kadarnya. Yang penting jembatan, yang penting. Bisa nggak menyeberangkan? Supaya ngerti dulu. Jadi agama apa? Agama itu adalah jembatan. Harusnya kita beragama, harusnya bisa menyeberangkan kita. Menyeberangkan apa? Menyeberangkan kesadaran kita, menyeberangkan iman kita, menyeberangkan kondisi kita. Kita yang gelap jadi terang, nyebrang. Harusnya itu agama. Pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu, apakah agama yang dianut Bapak Ibu hari ini sudah menjadi jembatan yang menyeberangkan?